Bang, gimana sih cara merpati kita itu bisa giring dengan cepat? Kalian harus ketahui dulu dasarnya merpati giring itu kenapa. Nah, merpati giring itu dia itu mau berkembang biak seperti ini nih merpati saya. Ini namanya si Kliwon. Nah, merpati yang mudah digiringkan atau bisa giring cepat itu merpati yang reproduksinya lancar. Jadi bisa nggak bang merpati saya giring dengan cepat? Bisa dong. Dengan catatan kalian harus pakai jamu hebat. Karena untuk memancing birahinya. Kalau kalian sudah mengetahui dasarnya, merpati kita itu akan dengan mudah digiringkan. Contoh halnya seperti ini. Nah, berbeda halnya kalau merpati kita sudah bertelur seperti ini nggak bakalan giring tuh. Yang terpenting itu merpati harus bertelur. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara merpati kalian itu tepat dan rutin bertelur, kalian bisa cek video saya. Nah, ini mau saya lepas dulu. Nanti saya akan bagikan gimana agar merpati kalian itu bisa giring dengan cepat. Yang pertama, wajib merpatinya itu masih reproduksi. Nah, jadi untuk menggiringkan merpati sebetulnya kita itu mengakal-ngakalin gimana biar merpati itu bertelur. Karena pada dasarnya bawaan si naluri merpati itu ketika dia mau bertelur dengan sendirinya itu bakalan giring. Jadi kalian itu nggak usah khawatir merpati apapun, jenis apapun ketika mau bertelur atau sedang mengandung si betinanya itu otomatis giring. Namun di sini tingkat kegiringannya itu sudah pasti berbeda-beda. Ada yang giring keras, ada yang giringnya takut tangan, ada yang giringnya biasa-biasa saja. Tergantung dari kualitas si merpatinya. Namun jika kalian sudah punya merpati yang kualitasnya biasa-biasa saja, pengen giring keras, nah kalian cukup beri jamu hebat. Itu pasti akan giring keras. Nah, ini pun merpati yang sedang mengerami telur nih. Ini sudah otomatis bisa giring keras. Jadi kalian harus ketahui dulu siklus giring merpati itu. Merpati bisa giring itu ketika mau bertelur. Jadi ada ya dari teman-teman kita itu ya mungkin masih pemula, kebingungan. Bahkan ada juga yang malah nggak boleh kawin, dikirain mungkin dia beranggapan bahwa merpati ngejar-ngejar betinanya itu karena pengen kawin. Jawabannya salah teman-teman. Merpati itu mengejar si betinaannya itu karena kecintanya semakin meningkat untuk menjaga si buah hatinya. Dalam artian itu telurnya. Ketika merpati itu sudah mengandung, biasanya si jantan itu tingkat kecemburuannya lebih tinggi, lebih agresif. Itu sudah menjadi bawaan si merpatinya. Nggak kita apa-apain pun merpati akan demikian. Sudah menjadi karakter si merpatinya bahwa bisa giring dengan sendirinya ketika merpati si betinaannya itu mau bertelur. Nah, apakah bisa bang merpati biasa itu giring dengan keras? Bisa. Terus juga giringnya cepet bang? Bisa. Kalian itu perbanyak merpatinya kawin. Jangan malah ada yang keliru ya. Malah merpatinya itu nggak boleh kawin. Biar si jantan itu ngejar-ngejar karena pengen kawin. Salah teman-teman. Justru yang membuat merpati giring itu semakin banyak kawin. Nah, makanya saya ciptakan jamu hebat. Nah, jamu hebat ini bagus sekali untuk merangsang birahi baik merpati jantan maupun merpati betinaan. Jadi nanti si merpati ini akan memicu untuk kawin terus. Nah, semakin banyak kawin akan bertelur atau akan berkembang biak dengan sendirinya. Nah, proses semakin cepatnya bertelur, maka semakin cepat pula giringnya. Jadi seperti itu. Dasarnya seperti itu, teman-teman. Dasar dari bawaan si burungnya. Jadi kita setting itu
biar merpatinya cepat bertelur. Nah, dengan cara ya dikawinkan. Nah, kalau kalian nggak pakai jamu hebat, ya susah merpatinya. Kadang merpatinya itu nggak mau kawin, kadang si jandanya mau kawin, betinanya ogah-ogahan, kadang lari, kadang kebalik, si betinanya mau kawin, si jandanya ogah-ogahan, diem aja, not responding. Nah, selain jamu, pemberian jamu juga kalian harus penuhi kebutuhan nutrisi dan makanannya. Wajib bagi kalian yang pengen merpatinya itu giring dengan cepat. Jadi penuhi dulu, karena insting si merpati jika asupan gizinya terpenuhi, maka dengan sendirinya si merpati itu akan ingin berkembang biak. Kalau kalian merpatinya jarang kasih makan, telat memberikan nutrisi, untuk si merpati ininya saja, indukannya saja kekurangannya, istilahnya gimana nanti kalau punya anak. Nah, pikiran seperti itu. Jadi susah giringnya, bakal lama. Nah, tujuannya kita memberi jamu, apalagi jamu hebat ini bagus sekali untuk merangsang birahi, untuk mempercepat giring juga, biar giringnya itu bisa giring keras. Nah, ini pun giring nih tuh. Nah, ini cuman agak lemes ya si merpati betinanya, karena baru selesai meloloh. Belum saya giringin dulu nih, nanti biar istirahat dulu, nantinya bertelur lagi, nanti ya nggak ada jeda istirahat melolohnya. Kalau sudah lancar berkembang biak, itu mudah sekali merpati kalian itu digiringkan. Nah, contoh hal seperti merpati saya ini nih, tuh ini kan masih ada piikan nih, tuh piikannya udah belajar terbang dan belajar makan sendiri. Nah, indukannya tuh di dalam, ini mantan telo. Nih kita ambil nih, ini nggak diapa-apain loh teman-teman, cuman saya rutin kasih jamu hebat setiap sore. Nah, lihat tuh, tuh ya kan, giring tuh, karena ini mau berproduksi lagi. Tuh, intinya seperti itu. Nah, tuh lihat giringnya keras banget, ya kan. Tuh, badan dia masih meloloh ya, tuh merpati telo pisan. Benar-benar simpan sini dulu. Tuh, ya kan, giringnya keras banget. Tuh, kalian tinggal setting memakai jamu hebat. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Kalian lihat nih. Ini ada si putra petir. Tuh, lihat, nampak tidak giring. Diam dulu dong, kamu diam. Nah, tuh betinanya kelihatan tidak giring. Namun saya ini rutin ngasih setiap sore itu 1 butir jamu hebat nih. Reaksinya nih, saya tangkap ya. Nih betinanya. Ketika betinanya saya ambil, lihat nih apa yang akan terjadi. Tuh, dengan sendirinya tuh. Namun ini saya pemberiannya cuman 1 butir. Kalau kalian pengen giringnya lebih ngeket lagi tuh, ada di dalam kemasan tuh. Padahal ini nggak giring loh tuh. Tapi ketika saya panggil, tuh, nih, ini dimainkan pun bisa tuh. Tinggal saya nanti sore ini kasih jamu hebat 2 butir. Nah, keesokan harinya itu bisa giring keras. Saya simpan di sini ya. Tuh merpatinya, biarkan suruh ngeremis seperti ini. Tujuannya apa ini? Tujuannya untuk penghancuran makanan-makanan, karena kan merpati makannya biji-bijian, jagung yang keras-keras. Nah, kalian sediakan seperti ini nih. Ini grit nih teman-teman. Ini grit tuh, yang merpati ini makan itu dia makan grit tuh. Ini agar mempercepat produksi juga. Selain jamu hebat, kalau jamu hebat itu berfungsi untuk merangsang birahinya, sedangkan ini untuk reproduksinya tuh. Jadi nanti berimbang teman-teman. Kalau kalian nggak kasih seperti ini ya nanti susah. Tetapi tenang, kalau kalian rutin pakai jamu hebat itu si betinanya tidak bertelur pun dia bakalan giring terus. Seperti halnya nih, ada merpati saya, namanya si Rampok. Ini 1 bulan giring full, giring terus, no kendor-kendor. Nah, ini kenapa nggak bertelur bang? Karena betinanya itu masih terlalu kecil. Saya ambil dulu ya merpati betinanya. Oke nih, tuh liatin. Nah, nih si Rampok tuh, giringnya ini betinanya masih sangat kecil loh.
Tuh. Tuh, tapi lihat tuh giringnya tuh. Duh, ini saya susah. Oke. Aduh, lihat tuh giringnya tuh, ya kan? Ini saya rutin kasih jamu hebat. Ini 1 bulan giring tanpa kendor. Tuh. Ya kan? Tuh. Nah, betinanya itu masih terlalu muda. Jadi kalau betina muda digimanain pun ya agak lama bertelurnya. Nanti ketika sudah pertama kali bertelur atau sudah pernah bertelur, ada pengalaman, dia otomatis akan mengikuti siklus yang saya tentukan nantinya. Kalau ini saya biarkan dulu sampai bertelur. Nah, tuh giringnya tuh 1 bulan lebih ini giring keras terus. Cuman dengan catatan kasih jamu hebat. Kenapa jamu hebat itu bisa giring 1 bulan full? Karena merpati jantan terangsang dan merpati betinaan pun terangsang. Jadi kedua merpati ini selalu kawin. Jadi setiap sore itu selalu kawin. Merpati kalau nggak kawin itu pasti tidak akan giring keras. Nah, ini yang dikasih jamu hebat. Ada lagi merpati saya, si Pinky Boy nih, tuh di sana. Saya ambil dulu. Nah, ini kan masih berada di dalam gupon. Kita itu atur setting kapan dia kawin, kapan dia makan. Nah, dengan kita disiplin memberikan makanan, terus kita mengawinkan secara rutin, alhasil merpatinya bakalan giring seperti ini. Mana nih? Ada. Nah, tuh, kalian bisa lihat nih giringnya tuh, giring keras semua, ya kan? Tuh, nggak ada yang kendor. Nah, nih, kalian bisa lihat sendirilah tuh, pakai jamu hebat, ya kan? Jadi untuk merpati kalian bisa giring dengan cepat, yang pertama kalian harus atur siklus bertelurnya, reproduksinya. Semakin betinanya tepat dan cepat bertelur, dia semakin giringnya semakin cepat. Berbeda halnya kalau merpati kita jarang kawin, terus nggak bertelur, wah ya repot. Jamu hebat juga bisa mengatasi merpati yang susah kawin. Jadi baik sekali untuk merpati piikan, merpati yang baru mau kita jodohkan, terus juga mampu mengatasi merpati stres. Jadi merpati itu nggak bakalan stres kalau dikasih jamu hebat nih. Nah, ini kan masih meloloh. Tuh, liatin giringnya tuh. Kan Pinky Boy nih. Tuh, kelihatan tidak giring. Nanti ketika saya ambil itu giringnya pasti keras. Agar merpati kalian itu bisa giring dengan cepat, yang pertama kalian wajib memberi jamu. Terus tujuannya kenapa? Tujuannya biar merpatinya ini rajin kawin. Terus kalian beri jamu setiap sore hari. Nah, jadi di pagi hari itu kalian jemur 1 jam, keluarkan. Biasanya saya lakukan penjemuran di pagi hari dari jam 7 sampai jam 8. Nah, dari jam 7 sampai jam 8, setelah itu selesai, kalian masukkan ke dalam pagupon seperti itu. Tuh, tadi kan saya baru keluarin. Atau enggak kalian bisa menggunakan ini, besek. Nah, seperti ini, ya kan? Setelah itu, jam 2 siang, kalian keluarkan kembali dari dalam besek ataupun dari dalam pagupon. Nah, setelah dikeluarkan itu biasanya merpatinya ini seperti ini. Kalau ini kan udah giring, biasanya pada minum. Kalian juga sediakan minuman tuh, seperti saya tuh ada kan di atas. Kalian sediakan minum, beri makan sedikit. Nah, setelah seperti itu kalian diamkan, biarkan. Nah, biasanya seperti ini nih yang saya lakukan tuh. Ini proses menggiringkan merpati nih. Ini masih piikan. Cuman ini enggak saya kasih jamu hebat. Baru penjodohan saja saya kasih jamu hebat. Terus setelah jodoh saya enggak kasih jamu hebat lagi. Kenapa? Karena ini masih terlalu muda nih teman-teman tuh. Saya biarkan suruh bertelur dulu nih. Tuh.
Ini masih sangat muda. Ini anakan si Raja Pukul. Saya beri nama ini Salju. Nah, biarkan seperti ini sampai sore hari. Nah, paham ya? Tuh, biarkan seperti ini di dalam kandang, di luar pagupon sampai sore hari. Sore hari sekitar jam 4 atau jam 5 kalian beri makan merpatinya. Makan dan minum. Setelah makan dan minum kalian tunggu 15 menit. Setelah itu kalian kasih jamu hebat. Jamu hebat. Kemudian setelah pemberian kasih jamu hebat, kalian masukkan kedua merpatinya. Ini saya contohin nih. Masukkan ke dalam sini. Tapi kasih jamu hebat dulu ya. Oh, ini nih. Merpatinya takut, mungkin ada kamera. Nah, setelah diberi jamu hebat, kalian masukkan ke dalam gupon situ. Masukin, tutup rapat. Nah, untuk dosisnya gimana nih Bang? Di kemasan itu sudah ada, di dalam botol itu sudah tertera cara pemberiannya. Nah, kan di sini semalaman. Keesokan harinya jam 7 kalian keluarkan kembali dari dalam ini atau dari dalam kupon. Terus dijemur 1 jam sampai jam 8. Nah, setelah itu masukkan kembali ke sini. Jam 2 siang kalian keluarkan kembali. Biasanya di hari kedua merpatinya itu kawin di siang hari biasanya. Apalagi kalau kalian sudah memberikan kemarinnya, sore kemarinnya itu jamu hebat. Alhasil langsung terjadi kawin. Pasti itu terjadi kawin. Biarkan kawin. Nah, biasanya setelah kalau sudah masuk jamu hebatnya, kalian biarkan seperti ini. Ini kawinnya, ini udah terpantau kawin itu sudah 4 kali kawin. Karena kemarinnya itu sudah saya beri jamu hebat. Contoh, cuman kalau ini nggak saya beri jamu hebat dulu karena masih kecil. Nah, 4 ini udah 4 sampai sore. Biarkan kawin, semakin banyak kawin semakin baik atau semakin bagus, semakin cepat juga proses penggiringan merpati. Nah, setelah itu biasa jam 4 kayak hari kemarin, beri makan dan minum juga. Nah, setelah makan dan minum, sebelum masuk ke dalam gupon, sebelum kalian memasukkan ke dalam pagupon ataupun besek, jangan lupa kalian masukkan juga jamu hebat dulu, beri jamu hebat dulu merpatinya. Nah, setelah itu esoknya kalian ulangi kembali. Keesokan harinya kalian boleh mengulangi kembali. Butuh waktu lama. Biasanya cukup 1 hari saja merpatinya sudah bisa kita mainkan. Nah, di hari kedua siang hari ketika kalian mau keluarkan dari dalam gupon, kalian bisa coba tes-tes seperti ini nih. Kalian bisa cemburu-cemburuin pejantannya dengan pejantan lain. Itu hasil pasti, yakin saya jamin akan respon seperti ini. Kalian tahu sendiri ini masih melolo saja sudah bisa giring keras. Ini karena saya beri jamu hebat. Karena kalau nggak diberi jamu hebat lama ya. Bisa dengan sendirinya, cuman nggak keras seperti ini. Tuh, dia kan giringnya keras. Kalau yang belum itu mana ya? Ini. Mana sih? Nah, ini belum. Tuh. Itu lagi ngeramin telur. Jadi kalau yang belum saya kasih ya belum giring. Beda yang ini. Kalau ini Raja Pukul memang lagi istirahat. Tuh, lagi betinanya di dalam tuh mengerami telur. Kalau ini lagi saya proses reproduksi dulu, biarkan si betinanya itu rutin bertelur dulu. Karena ini masih sisa lar 6, masih lama sekali. Nah, kalau yang di bawah itu Arya Gading. Arya Gading lagi bertelur juga. Di dalam ada telurnya nih, teman-teman. Jadi kalau merpati yang sedang bertelur itu tidak bisa kita giringkan. Nah, tuh kelihatan. Kelihatan telurnya ya. Ini juga sama tuh. Tuh, ini ada si partner, jadi nggak bisa digiringkan kalau yang sedang bertelur. Jadi seperti itu ya teman, caranya untuk menggiringkan merpati dengan cepat, mudah sekali.
Nanti hasilnya tuh, kalian juga bisa cek video-video saya sebelum-sebelumnya nih. Ini Pinky Boy, ini si Prabu nih, ayah dari Arya Gading. Nah itu si Rampok 1 bulan full, enggak saya pancing telur, enggak saya apa-apain, hanya diberi jamu hebat, rutin ya setiap sore tuh, hasilnya giring keras seperti itu. Nah oke, baik teman-teman, mungkin segini saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.